Halo sahabat Eljon. Wah, tidak seperti biasanya saya panas di segmen awal. Karena apa? Kita kedatangan Bro Adi Wiratama, founder dari PakaiKita.id. Yang menurut saya tadi ada satu quote-nya menurut saya menarik banget. Bisa diulang lagi Bro Adi? Bagi yang ketinggalan, masih ingat nggak? Siap, Nah, silakan. menurut kita dan pandangan kita itu investor terbaik itu ya customer kita gitu. Tuh. Iya, betul Karena dia sekali. pakai kan beli terus. Beli terus. Dan sistemnya kan langganan PakaiKita.id. Jadi bagi yang ketinggalan, PakaiKita.id ini kalau Anda yang lagi nonton ini sahabat Eljon punya bisnis, mau personal brandingnya naik di Instagram ataupun sosial media, bisa pakai kita.id, pakai kita.id ini untuk ngurusin feed ataupun nextnya bakal ngurusin reels kalian, TikTok kalian ataupun YouTube Shorts. Oke, kita balik lagi. Bro Ruby mau bertanya, silakan. Kayaknya ada calon klien juga tuh. Oke, nah pakai kita.id. Nah, ini sementara ini apa nih yang fitur-fitur apa yang bisa membantu UMKM dan juga kenapa sih butuh copywriting gitu? Nah, silakan. Jadi utamanya tadi emang visinya dari pakai kita itu emang maunya ngebantu UMKM, usaha lokal sama startup yang baru ngerintis gitu untuk nge-brandingin produk mereka gitu. Jadi yang kita mau tonjolin itu dari sisi kontennya biar kliennya itu atau customernya itu ada kesan sama si brandnya gitu. Jadi di saat si kliennya butuh sesuatu yang berhubungan sama UMKM-nya tadi atau berhubungan sama si startup-nya tadi, si customer-nya itu langsung ingat kalau harus kemana gitu jalannya. Jadi penting banget kesan yang harus ditonjolin dari sebuah konten atau copywriting dari sebuah konten itu ngedirect si kliennya tadi untuk menuju ke sales gitu. Gitu sih Mas. Terus kenapa pentingnya copywriting? Maksudnya gini loh, banyak orang juga kan bingung nih tulis bikin copywriting dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi apa nih yang membuat copywriting itu bisa ujung-ujungnya bisa jualan? Ujung-ujungnya bisa jualan. Kita pernah dengar cerita ada orang yang ceritanya sama, sebuah cerita itu sama, tapi di saat A yang cerita sama si B yang cerita itu rasanya beda. Pernah ngerasain yang kayak gitu? Tadi ya kata-katanya kena tuh Pak Mario. Nah, tuh. Jadi kalau saya nulis copywriting aku kamu nggak bisa. Jadi bedanya atau pentingnya si copywriting ini di pemilihan katanya, terus gimana cara sebuah kata itu bisa nyentuh feel atau perasaan si kliennya tadi gitu. Jadi penting banget nih copywriting untuk masarin produknya biar feel-nya tuh atau pesannya tadi yang kita tekenin tadi bisa dapat, bisa kena ke kliennya gitu. Iya. Oke, terus kemudian apa nih planning yang akan dilakukan oleh pakai kita ini? Oke, kalau untuk planning ya balik ke tadi kalau sosial media ini kan terus-terusan berubah, algoritmanya juga terus-terusan diupdate. Itu kita baru dapat isu yang tadi kalau konten yang bakal laris di Instagram itu kedepannya nggak mau lagi konten yang berbentuk feed atau konten yang berupa gambar. Kedepannya konten yang bakal dipromoin sama Instagramnya secara organik itu adalah konten yang berbentuk reels. Jadi kita nggak pernah berhenti atau terus-terusan untuk ngeriset ini terus gitu. Gimana sebuah konten bisa untuk atau menjadi ujung tombaknya di si sales tadi gitu. Kalau untuk target sih maunya benar-benar kita bisa grow dan scale up sih. Maunya kita juga bisa ngerambah ke kota-kota lain gitu, dapetin klien dari tempat-tempat lain gitu sih. Oke, di tengah maraknya konten nih, gimana bisa mendapatkan attraction? Karena gini loh,
Ini kan soft selling. Namanya soft selling kan sifatnya edukasi dan lain-lain. Tapi banyak sekali konten kayak giveaway, kemudian flexing lah. Nah, gimana nih dari sisi eh, seorang digital creative agency untuk menarik attraction? Nah, ini tantangan juga nih. Apa perlu nyewa Ferrari dulu nih? Nanti bingung pada nggak bisa bayar cicilannya. Kita lihat aja tuh, kebayar nggak cicilannya? Silakan Bro Ardi dijawab. Kita harus balik ke sebuah konsepnya sebuah startup itu. Jadi kita kalau mau ngebangun sebuah bisnis atau bangun sebuah startup itu harus punya target market yang jelas gitu. Kita udah tahu siapa yang bakal beli produk kita, siapa yang bakal pakai produk kita. Jadi dengan adanya ini kita bisa tentuin kontennya. Jadi kita bisa nentuin niche-nya gitu. Nah, niche ini yang penting banget, dan gimana sebuah konten itu bisa survive atau bisa diambil atau bisa dipromoin sama algoritmanya si Instagram itu dari niche-nya kita ini. Jadi kalau emang kita sudah jelas target pasar kita perempuan umur sekian sampai sekian, sukanya ini, hobinya ini, ya niche kita sudah harus masuk ke sana gitu. Dengan begitu kita ngebuat sebuah konten yang organik tapi sudah tertarget gitu. Jadi nggak perlu nge-ads dengan hal ini gitu. Emang perlu waktu riset, nggak cukup dengan sebulan. Makanya yang harus pakai kita itu lebih dari 3 bulan baru bisa benar-benar bagus ininya, traction-nya gitu. Jadi dari situ kita harus nentuin target pasarnya dulu yang benar-benar fix dan benar enggak gitu ya. Gitu. Validasinya harus benar-benar dicek gitu. Gitu sih Mas. Jadi kontennya bisa survive, niche-nya tadi bisa dapat. Nah, gimana sih cara untuk mendapatkan niche? Misalnya nih, followernya masih dikit. Contoh ya, misalnya saya kasih ini, saya follower masih dikit nih. Terus gimana mau dapetin niche? Apa yang harus dilakukan? Terus gimana supaya orang tahu gitu kan? Kan follower masih dikit nih. Buat menjangkau yang belum jadi followers. Iya, ini langsung masuk kasus sih ya Pak Mario ya. Bro Ruby lagi ujian nih, masih ujian. Kita angkat kasusnya Bioprint deh. Bioprint kan itu target pasar mereka kan ke anak-anak kuliahan yang butuh ngeprint gitu, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang perlu ngeprint, tapi nggak harus keluar rumah atau nggak harus ribet mau ngeprint, tinggal kirim filenya aja, nanti dianterin sama si Bioprint gitu. Jadi targetnya udah jelas. Nah, masalahnya si target ini benar nggak sih target yang mereka benar-benar butuh nggak sih sama produknya si Bioprint? Itu yang perlu divalidasi. Jadi untuk pertama kalinya kita coba dulu nih produknya, kita bikin dulu nih, kita viralin dulu nih sebuah kontennya. Misal kita mau terjun ke kampus mana atau sekolah mana, kita coba ke sana, tanyain, diskusi, wawancarain gitu kan. Jadi kalau emang benar mereka butuh, harusnya di saat kita bikin kontennya itu dari sisi desainnya, dari sisi estetiknya, dari sisi bahasanya, udah menyesuaikan sama bahasanya anak-anak kuliahan, anak-anak SMA gitu. Jadi, dan konten yang dibutuhin itu, apa sih keresahannya anak-anak SMA? Apa sih keresahannya anak-anak kuliahan gitu? Kayak pusing nggak sih mikirin tugas gitu. Terus gimana sih solusinya biar time management mereka tuh tertata gitu. Pokoknya keresahan-keresahan yang dirasain sama anak-anak SMA atau kuliahan tadi itu dijadiin konten sama si Bioprint. Maka ujungnya nanti kontennya nanti yang keluar di feed-feednya mereka gitu. Gimana bisa keluar di feed-feednya? Gimana maksudnya kena ke target marketnya? Apa yang membuat itu kena gitu loh? Oke, kita bikin tahu nih. Jadi gini, di saat tadi kan kita udah ngebikin konten yang sesuai sama desainnya, sesuai sama target pasar kita, terus bahasanya juga udah sesuai sama target pasar kita. Terus kalau semuanya udah sesuai, di saat kita post jadi target pasar kita kan pastinya udah nge-follow duluan
orang-orang lain atau Instagram lain. Nah, nanti si algoritmanya itu nyari kesamaan antara sebuah konten yang disukain sama si anak tadi sama konten yang kita bikin gitu. Nah, jadi kalau emang mereka sukanya konten-konten yang kita bikin udah sesuai sama targetnya tadi, mulai dari bahasanya, mulai dari jokes-nya, leluconnya, mulai dari desainnya, udah sesuai sama mereka tadi, konten kita ini bakal direkomendasiin sama algoritmanya gitu. Tapi butuh waktu loh, takes time ya. Bener, tapi di Berapa lama tuh? Seenggaknya 1 bulan sampai 3 bulan harus rutin ngeproduksi konten, harusnya udah kena tuh. Nah, di saat udah kena beberapa aja yang sudah sesuai sama targetnya, nah mereka ini kan kalau suka sama kontennya pasti nge-share ke temennya kan. Nah, itu juga salah satu faktornya gitu. Iya. Kalau udah itu baru di-share, baru ini ya. Berarti nggak bisa instan ya, gitu ya. Oh, iya, nggak bisa instan. Ya karena saya masih mikir nih, bahwa kita mesti punya target market. Target market kita belum tentu follow kita kan. Gitu kan. Ya jadi butuh tadi ya, butuh konsistensi dan lain-lain. Apakah hashtag itu mempengaruhi? Hashtag sejauh ini cukup mempengaruhi sih, tapi udah mulai berkurang dari yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin powerful banget. Sekarang cukup lah. Masih ada powerfulnya. Sekarang lebih ini ya, lebih menarik pakai audio ataupun pakai filter ya. Iya benar. Makanya arahnya udah ke Reels gitu. Masa depannya di sana udah diarahin. Iya, arahnya ke bela-belain jadi Thor tuh di Reels. Iya. Makanya kita tuh lebih mudah untuk nge-develop sebuah Instagram yang belum ada followersnya atau baru dibikin dari nol dibandingin sama Instagram yang udah ada followersnya. Karena Instagram yang udah ada followersnya belum tentu si followersnya tadi merupakan target pasarnya si kliennya kita gitu. Oke, mantap nih insight ya. Jadi banyak sekali insight yang dibagikan oleh Bro Ardi nih. Oke, Bro Ardi, kalau ada yang mau kolaborasi ataupun nanya-nanya nih soal jasanya pakai kita.id, tadi saya cek websitenya belum live ya. Iya. Masih under itu. Under construction. Ya, under construction. Nah itu, jadi bisa hubunginya lewat mana nih? Silakan. Boleh ke Instagramnya kita, ada linknya juga kalau nggak salah di Instagram. Dipakai kita.id ya? Oh belum. Boleh ke Instagram, di DM di Instagram, nanti di direct ke linknya yang lain nanti. Oke, Instagramnya apa kalau boleh tahu? Instagramnya pakai kita ID. Pakai kita ID, nggak ada dot ya? Pakai kita. Nggak ada dot. Nah itu salah satu optimisasi Instagram tuh. Oke. Wah ini kalau ini nanti bisa jadi satu kelas sendiri nih optimisasi ini ya. Instagram ya sama Bro Ardi ya. Oke, bisa hubungin di situ ya. Nanti bisa komen, bisa tanya-tanya ataupun mau kolaborasi silakan. Oke. Nah, what next untuk pakai kita.id? Selanjutnya masih nge-develop yang tadi sih, yang udah mau pindah dari yang awalnya kita cuma nyediain konten copywriting yang berbentuk desain atau gambar. Kedepannya kita lagi develop gimana kita ngebikin konten yang bentuknya reels gitu, yang bisa diterapin juga untuk dipakai di TikTok sama di YouTube Short juga gitu. Oke, saya siap kok untuk jadi kelinci percobaan. Siap. Oke, siap. Oke, boleh share sedikit Bro Ardi tips untuk sahabat Eljon yang mau mulai usaha, 5 tips dari Bro Ardi dari pakai kita.id. Apa aja nih tipsnya untuk bagi sahabat Eljon yang lagi mulai ataupun lagi menjalani bisnisnya? Silakan. Oke. Kalau untuk bisnis ya dulu sempat mau nyerah, tapi mau mencoba lagi itu gara-gara ada teman, ada komunitas. Jadi base komunitas itu penting banget untuk seorang pebisnis gitu. Terus selain komunitas, kita juga harus cari partner yang pas di dalam bisnisnya kita gitu. Karena partner juga nentuin gimana jalannya bisnis ini,
gimana berat enggak atau susah enggak gitu. Selain partner juga kita perlu cari mentor juga yang mentorin kita, di mana kita ada ngeluh tentang bisnis kita, ngeluh tentang partner kita, ngeluh tentang semuanya lah. Kita bisa ngeluh ke mentor kita, nanti mentor kita pasti kan kasih solusi, kasih jawaban. Kalau enggak juga sekedar dengerin itu juga udah ngerasa feel free lah gitu. Enggak bebannya enggak ditanggung sendirian gitu. 3 poin itu sih yang penting banget kayak. Jadi komunitas itu nggak cuman kumpul-kumpul aja, nggak cuman nggak cuman bareng aja, tapi benar-benar penting banget untuk ngedevelop diri kita juga gitu, ngebangun channeling juga, ngebangun networking juga. Mungkin itu Kak Mario. Ya, komunitas, partner, dan mentor. Nah, Iya. itu yang dibutuhkan untuk build bisnis ya. Oke, Bro Ardi, Bro Ruby, ada lagi yang mau Saya rasa cukup. Sudah cukup. Bro Ardi, boleh closing statement-nya nih tentang pakai kita.id ataupun Bro Ardi, silakan. Oke. Jadi pakai kita.id ini adalah sebuah digital creative agency yang nyediain, yang visinya ngebantu startup lokal, bisnis lokal, UMKM pemula gitu, untuk nge-branding produk mereka dan memasarin produk mereka melalui konten-konten yang kami sediain secara organik gitu. Jadi kalau ada yang membutuhkan, boleh langsung hubungin kami ke Instagramnya di pakai kita.id, pakai kita ID. Oke. Boleh taruh di atas biar nggak usah kesini. Bagus nggak di sini gitu. Kalau ini kayak Pak Mario loh, itu nempel. Saya belajar nih Pak Mario. Oke, Bro Ardi, thank you atas waktunya. Semoga sahabat Eljon dapat tadi, menurut saya banyak dapat sesuatu insight dan juga tadi di drill ya sama Bro Ruby. Oke, terima kasih Bro Ardi, sehat-sehat selalu. Makin sukses pakai kita.id. Silakan Bro Ya, Ruby. terima kasih Mas Mario, Mas Ruby. Terima kasih banyak. Oke, sahabat Eljon, dengan demikian nih seru banget ngobrol bicara tentang startup. Sekarang ini banyak sekali startup yang berkembang, tentunya bisa menjawab keresahan, kegelisahan, dan juga menjadi solusi buat para penggunanya. Tadi the best kata-katanya tadi ya investornya adalah klien atau penggunanya ya, konsumennya. So, terima kasih telah menyaksikan Startup Gallery. Perbanyak konsumen karena itulah investor Anda. Sampai jumpa di Startup Gallery berikutnya. Saya Ruby Herman. Bye-bye.